Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran 1 halaman 44. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Kemudian pada Ayo Membaca, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian silahkan adik-adik membaca kembali bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya pada halaman 45. Setelah selesai membaca, mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 45. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Berikut adalah contoh jawaban alternatif. Apa pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya adalah pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Siapa yang terlibat di pertempuran Surabaya? Yang terlibat di pertempuran Surabaya adalah rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Bagaimana pertempuran Surabaya terjadi? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Kapan peristiwa itu terjadi? Sekutu datang 25 Oktober tahun 1945, terjadi kontak senjata pada 27 sampai 30 Oktober tahun 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November tahun 1945 dan pertempuran dahsyat pada 10 November tahun 1945, di mana kejadian itu di Surabaya. Lalu pada halaman 46, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Berikut adalah contoh jawaban. Sekutu datang pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 yang dipimpin Brigjen Malabi. Pada pertempuran 27 sampai 30 Oktober tahun 1945, Indonesia mengalahkan pasukan Inggris sekaligus membunuh Brigjen Malabi. Kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November tahun 1945, tetapi Indonesia menolaknya. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Indonesia digempur pasukan Inggris dari berbagai arah. Tanggal pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya,
Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawab, demi mempertahankan NKRI, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat masih bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 48. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Mari bersama-sama kita mengisi diagram pada halaman 48. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ayam. Ciri-ciri ayam: berbulu, memiliki paruh runcing, berkaki dua, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: daratan yang lapang seperti pekarangan belakang rumah. Ciri-ciri hewan dan habitatnya ikan. Ciri-ciri hewan: bernapas dengan insang, berdarah dingin, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik tetapi tergantung spesies, berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Ciri-ciri habitat: perairan air tawar atau air asin. Kemudian bebek. Ciri-ciri hewan: bulu yang dilapisi lilin, memiliki paruh berbentuk sudu, kaki berselaput, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya: daratan yang becek maupun daerah yang dekat perairan tawar. Kemudian cicak. Ciri-ciri hewan: memiliki semacam kaki perekat pada telapak kakinya, memiliki ekor yang bisa putus ketika terancam, memiliki 4 kaki, umumnya berwarna krem, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: hidup di permukaan vertikal yaitu tembok maupun di permukaan horizontal seperti atap rumah. Lalu pada halaman 49, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Jawab, tentu saja setiap habitat memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti struktur alam, ancaman, dan sumber makanan bagi yang hidup di dalamnya. Sehingga ciri hewan harus sesuai dengan kondisi habitat agar hewan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikutnya pada Ayo Mengamati halaman 50. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporan pada tabel berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 50. Berikut adalah hewan-hewan yang kakak amati. Nomor 1, kelelawar. Ciri-ciri khusus: mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, beraktivitas di malam hari, memiliki indera penciuman yang tajam, tubuhnya berwarna gelap, dan berkembang biak dengan beranak. Ciri-ciri habitat: di tempat yang rimbun atau gelap seperti gua atau pohon lebat. Nomor 2, lebah. Ciri-ciri khusus: memiliki sengat pada ekornya, mampu menghasilkan madu, memiliki sepasang sayap, memiliki mata majemuk,
berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya di tempat yang dekat dengan tumbuhan dan bunga, misalnya hutan atau rumah penduduk. Hewan ketiga yaitu kadal. Ciri-ciri khususnya, telapak kakinya memiliki semacam perekat serta cakar untuk memanjat pohon. Mampu berlari dengan cepat, biasanya memutuskan ekornya ketika terancam dan berkembang biak dengan bertelur beranak atau ovovivipar. Sedangkan ciri-ciri habitatnya dimanapun di tempat yang terdapat banyak serangga. Selanjutnya, tulis kesimpulanmu berdasarkan hasil pengamatan. Jawab, setiap hewan dianugerahi ciri khusus yang unik oleh Tuhan. Ciri khusus menjadi identitas suatu hewan sekaligus untuk menyesuaikan dirinya dengan habitatnya. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajarannya akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.